Bab 19. Itu hanya alasan. Marva melihat anak-anaknya yang sedang makan es krim. Dia sengaja mengajak kedua anaknya itu jalan-jalan, tanpa Viola. Dia berpikir, apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti mereka tahu siapa ibu kandungnya, karena belum tentu semua rahasia akan tetap aman. Radi, Raine, ayah mau minta tolong pada kalian. Boleh. Boleh, ayah. Tapi kalian tidak boleh cerita pada siapa-siapa ya, termasuk mama. Janji. Tapi kenapa tidak boleh cerita pada mama? Nanti mama marah pada ayah. Pokoknya kalian tidak boleh cerita pada siapapun, siapapun. Janji. Iya, ayah. Nanti, kalau Ciro minta pada ayahnya untuk menyusul Aunty Freya. Aunty Freya. Dokter Naya. Nanti kalau Ciro meminta pada ayahnya untuk menyusul Dokter Naya, kalian juga minta ikut, ya. Bilang kalau kalian ingin jalan-jalan ke sana sambil menemani Ciro. Paham? Oke, ayah. Bagus, anak-anak pintar. Ingat, jangan bilang pada siapapun kalau ayah yang mengatakan ini iya, mama juga jangan sampai ikut. Jadi, hanya kita saja yang pergi. Oke. Kenapa mama tidak boleh ikut? Kan kita bisa jalan-jalan dengan mama. Pokoknya mama jangan sampai ikut. Nanti ayah akan membelikan mainan untuk kalian. Iya, ayah. Hufet, kenapa aku seperti mengajarkan anakku hal yang tidak baik? Tapi Rei adalah ibu kandung mereka, jadi tidak ada yang salah dengan ini. Aku juga tidak selingkuh, toh kalau aku selingkuh, Rei itu tetap saja ibu kandung mereka. Bukannya takut pada Viola, tapi memang susah untuk menemui Rei, karena perempuan itu memang sibuk dan selalu menghindar. Marva kembali memandang anak-anaknya, yang salah satunya sangat mirip dengan Rei. Memang kapan buaya akan pergi, ayah? Ayah tidak tahu, mungkin tidak lama lagi. Apa dokter cantik Rei akan pergi juga? Benar, jadi kalau kalian ikut dengan Ciro, kalian juga akan bertemu dengan dokter cantik di sana. Mau. Marva langsung semangat saat melihat anaknya yang mengangguk cepat. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan ini, membujuk anaknya untuk pergi menyusul ke sana. Hanya saja, dia merasa harus melakukan ini. Dia hanya mengikuti kata hatinya, setelah berhari-hari berpikir. Beberapa hari kemudian, Naya datang ke sekolah mereka. Chan, Momi mau pulang dulu ya. Pulang kemana, Momi? Ke negara tempat Momi tinggal dan belajar. Chan yang baik, ya. Kalian juga ya, Radi dan Raine. Rei, yang juga ikut ke sana, memeluk keduanya. Bu, ndak pergi dulu, ya. Kalian harus bahagia. Rei meneteskan air matanya, sekali lagi dia harus meninggalkan kedua anaknya di negara ini. Momi, jangan pergi. Nanti Momi akan menghubungi Chan. Setelah kepergian keduanya, Ciro langsung menangis. Aku mau ke tempat Dedi. Si kembar yang tahu Ciro akan mengikuti Naya, langsung menghubungi ayahnya. Halo, ada apa anak-anak? Ayah, tante-tante dokter mau pergi sekarang. Apa? Kenapa mendadak? Kami mau pulang dulu, ya. Sesampainya di mansion. Tidak boleh. Vio langsung melarang si kembar yang ingin menemani Ciro menyusul Freya. Tapi kami juga mau ikut, Mama. Kalian di sini saja, untuk apa ikut ke sana? Kalian kan juga harus sekolah. Nanti kalau sudah libur, kita akan jalan-jalan ke negara manapun selain ke sana, bersama ayah. Tidak mau, kami mau ke sana sekarang bersama Ciro. Mama bilang tidak, ya tidak. Kakek, nenek dan eyang juga tidak akan mengizinkan. Kami akan minta izin pada ayah. Ayah kalian sibuk kerja. Ada apa ini? Tadi anak-anak menghubungi aku dan meminta aku pulang. Marva memasang wajah polosnya. Ayah, kami mau menemani Ciro pergi menyusul buaya. Tapi kan kalian sekolah. Tentu saja Marva pura-pura menolak, agar tidak ada yang curiga. Ayah, kami mau ikut ke sana.
Si kembar mulai menangis, Marfa meringis, dia tidak tahu apakah anak-anaknya sedang berakting atau tidak, tapi mereka memang terlihat sangat sedih. Ya sudah, kita temani Ciro, ya. Marfa mengusap kepala kedua anaknya dengan kasih sayang. Tidak boleh, aku tidak mengizinkan. Jangan begitu dong, Vi. Kasihan sama anak-anak. Kasihan sama anak-anak atau sama kamu. Kamu juga mau menemui dia, kan? Jangan mulai lagi, deh. Terserah kamulah, kamu diamkan saja mereka kalau begitu. Heran, punya istri curigaan terus. Ada apa ini? Tanya kakeknya Marfa, yang disusul oleh kedua orang tua Marfa. Marfa tidak menjawab, dia langsung naik ke atas, membiarkan Viola yang akan menghadapi semuanya sendiri. Eyang, kakek, nenek, kami mau menemani Ciro pergi. Pergi, memang Ciro mau pergi kemana? Ciro mau mengikuti buaya. Kami mau ikut menemani Ciro. Nanti kalau Ciro kesepian di sana, bagaimana? Nanti kalau Ciro sakit, bagaimana? Tidak ada yang mengajak Ciro bermain. Ciro kan tidak punya kakak. Juga tidak punya adik. Radi dan Raine sahut-sahutan, berusaha meyakinkan semua orang. Ciro kan juga cicitnya Eyang. Memangnya Eyang tidak sayang pada Ciro? Kata siapa, tentu saja Eyang sangat sayang pada Ciro, sama seperti kalian. Tentu saja dia sangat sayang pada Ciro, yang anak dari cucunya juga, Ardi. Ibunya Ardi adalah anaknya. Kakek juga, apa tidak sayang dengan Ciro? Ciro kan juga cucu kakek, kan? Nenek juga sayang pada Ciro, kan? Tentu saja, kami juga sayang pada Ciro. Jadi kami boleh menemani Ciro, kan? Kasihan Ciro, tadi di sekolah dia menangis. Ciro kan tidak punya momi. Kalau kami yang tidak punya momi, bagaimana? Dek, hati para orang dewasa itu menjadi tidak nyaman. Si kembar semakin terisak saat tidak ada yang menjawab. Ayo Rai, mereka tidak sayang kita. Jurilus terakhir yang sering digunakan orang-orang, termasuk anak kecil saat kemauannya tidak dituruti, akan mengatakan tidak sayang. Ya sudah, kalian boleh ikut. Nanti biar mama kalian yang menemani. Kami sama ayah saja. Mama tadi melarang kami ikut, jadi kami mau pergi sama ayah. Sama mama kalian saja, ya. Ayah kalian kan juga sibuk, banyak pekerjaan. Uncle Erlang juga sibuk, tapi mau menemani Ciro. Kan bisa kerja pakai laptop. Hufat, ya sudah. Kalian pergi sama ayah. Hore, makasih Eyang, kakek, nenek. Yes, berhasil, batin Marfa yang sejak tadi mendengarkan dari atas. Kenapa kakek, papa dan mama mengizinkan mereka? Sudah, biarkan saja. Kamu mau nanti mereka sakit seperti Ciro? Viola diam saja. Tentu saja dia tidak akan menang melawan mereka. Marfa, Radi, dan Raine langsung bersiap-siap. Tentu saja Marfa menyiapkan barang-barangnya sendiri, karena Viola masih kesal padanya. Sedangkan keperluan si kembar disiapkan oleh Big Tuti yang merasa sangat bahagia. Dia tahu kalau Ray sudah kembali ke Jakarta, dan sudah bertemu dengan anak-anaknya. Kamulah yang paling berhak atas anak-anak kamu, Ray. Bibik doakan semoga kalian bisa bersama selamanya. Kami pergi. Marfa dan si kembar masuk ke mobil, yang diiringi tatapan kesal dari Viola. Kalau saja di kembar tidak menemani Ciro yang mau menyusul mominya, tentu saja dia tidak marah. Dia marah karena tahu di sana juga ada Ray. Berjanjilah kamu tidak akan menemui dia. Ya mana bisa aku janji begitu, Vi. Kalau Ciro menemui Freya, pasti anak-anak juga minta ikut. Memangnya aku bisa menjamin Ray ada atau tidak? Sudah, aku dan anak-anak mau pergi, jangan malah ajak ribut terus. Mereka pergi disertai senyuman dari Marfa dan si kembar, namun rasa kesal dari Viola. Kalian mau apa ke sini? Tanya Erlang saat melihat pasukan yang mendekatinya. Ada Iqmal, Marcel, Vian, Marfa dan anak-anaknya.
Mau mengejar cinta, sahut Marcel dan Vian. Aku diajak oleh mereka untuk memeriahkan suasana, jawab Iqmal, yang memang mau ikut. Kamu juga mau mengejar cinta? Tanya Erlang pada Marfa. Aku menemani anak-anak aku, mereka ingin menemani Ciro, agar tidak kesepian. Cih, alasan, memangnya aku tidak tahu akal bulus kamu. Ayo Dedi, nanti Momi kangen Ciro. Ayo. Mereka langsung menaiki jet pribadi milik keluarga Abraham itu. Erlang melirik Marfa yang seperti sedang berpikir. Kamu pasti lagi mikir bagaimana cara mendekati Ray, kan? Sok tahu, kamu. Tahulah, karena aku juga begitu. Tapi, Fa, jangan lagi mendekati Ray. Kamu dan dia sudah lama berlalu. Kamu dan Freya juga sudah lama berlalu. Jangan samakan. Di antara kami, tidak ada perempuan lain, sedangkan di antara kamu dan Ray, ada Viola. Aku hanya mau menyelesaikan masalah masa lalu. Saat itu dia pergi begitu saja sebelum aku mengatakan apa-apa. Memangnya apa yang mau kamu katakan saat itu? Talak? Atau pernyataan cinta? Marfa diam saja, dia juga tidak tahu kenapa dia selalu merasa ada yang mengganjal. Apa karena dia belum mengatakan talak secara langsung? Akhirnya mereka tiba juga, dan langsung menuju apartemen Freya yang sudah dicari tahu oleh Erlang. Marfa yang menekan bel, karena dirinya yang paling dekat. Pintu dibuka. Momi. Mereka bisa melihat wajah Freya yang kaget. Berkat Ciro, mereka bisa juga masuk ke dalam, setelah tadi sempat mau ditutup oleh Naya. Mata mereka langsung melebar saat melihat penampilan para wanita. Marfa juga tidak kalah kagetnya, dan terus menatap Ray. Tolong ya, kondisikan mata kalian, ucap Freya. Setelah para perempuan itu mandi, mereka justru memakai daster yang semakin menunjukkan kesastrisian mereka. Yang begini saja mereka begitu, apalagi kita pakai bikini. Mereka makan malam setelah memesan makanan. Marfa yang sejak tadi mau bicara dengan Ray, masih belum bisa. Perempuan itu selalu menghindari dirinya. Sedangkan si kembar terlihat sangat dekat dengan Ray. Malam ini para pria itu tidur di apartemen milik Monique. Marfa tidur bersama anak-anaknya, karena di sana ada beberapa kamar. Keesokan paginya, mereka kembali ke unit Freya, dan sudah ada sarapan. Jangan lupa cuci semuanya. Para pria itu akhirnya mencuci piring, dan melihat-lihat isi apartemen itu. Mereka kompak banget, ya. Tinggal sebelahan tapi lebih memilih selalu berada di unit yang sama. Karena si kembar ikut, akhirnya Ciro bermain bersama mereka, sementara para pria dewasa itu bekerja dengan laptop mereka. Memasuki jam makan siang, Marfa mengajak anak-anaknya untuk ke rumah sakit menemui Ray. Hanya dengan cara ini saja Ray bisa dia temui tanpa penolakan. Kalian bujuk Dokter Ray biar mau kita ajak makan di kafe, ya? Iya, ayah. Marfa selalu meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang dia lakukan ini tidak salah. Dia tidak selingkuh, yang akan dia temui juga ibu dari anak-anaknya, dan dia tidak hanya berdua saja dengan Ray. Sesampainya di rumah sakit, Marfa langsung menemui Ray. Kalian yang bilang. Kalau ayah yang bilang, pasti Dokter Ray tidak mau. Sekali lagi Marfa memanfaatkan anak-anaknya. Dokter cantik. Ray kaget melihat kedatangan si kembar bersama ayahnya. Dia menghela nafas, dan tersenyum hangat pada anak-anaknya. Dokter cantik, temani kami makan di kafe, ya. Ayo, dok. Kami sudah lapar. Radi dan Raine menggandeng tangan Ray kiri kanan, sehingga perempuan itu tidak bisa menolak. Dalam hati, Marfa tersenyum puas. Anak-anak pintar. Di kafe, mereka duduk dengan posisi Ray ada di tengah Radi dan Raine, sedangkan Marfa persis di hadapan Ray. Marfa terus memandang Ray. Melihat wajah cantik ibu dari anak-anaknya. Ray yang merasa diperhatikan, merasa tidak nyaman. Apa ada yang ingin Anda katakan, Tuan? Marfa tidak suka mendengar Ray yang menyebutnya Tuan.
Dia tidak lagi memanggil aku kakak. Kamu berubah. Semua orang pasti akan berubah. Tidak ada yang pasti. Bagaimana keadaan kamu selama ini? Sangat baik, seperti yang kamu lihat. Kenapa kamu pergi ke London? Tentu saja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku. Kenapa kamu tidak kuliah saja di Jakarta? Aku takut. Takut kalau hatiku akan kalah dan ingin bertemu dengan anak-anak. Tapi kenapa harus di negara orang, kenapa tidak di luar kota saja? Saat itu aku hanya mengikuti kata hatiku, dan ternyata keputusan aku tepat. Di negara ini, aku ternyata bisa bertemu lagi dengan Freya, dan bersahabat dengan Monique, Leta dan Zilda. Mereka sangat baik padaku. Kenapa tidak menjadi arsitek? Itu kan impian kamu. Impian tidak harus dipenuhi, jika ada yang lebih penting dan berharga dari itu. Bukan juga berarti aku melepaskannya begitu saja. Aku masih bisa merancang. Kenapa kamu pergi tanpa pamitan? Kenapa kamu pergi begitu saja? Karena aku ingin pergi dengan membawa harga diri. Apa kamu berpikir aku akan pergi setelah kalian usir? Atau kalian mungkin berpikir kalau aku berharap kalian akan mencegah kepergian aku, atau aku yang memohon untuk tetap tinggal? Aku sangat tahu apa isi dari perjanjian itu. Cukup sekali saja aku merendahkan diriku. Marva diam, masih memandang wajah sendu yang wajahnya terlihat semakin dewasa itu. Ray melihat si kembar yang sedang nonton video dengan menggunakan earphones itu. Marva memang sengaja memberikan itu pada mereka, agar tidak mendengar pembicaraannya dengan Ray. Kamu punya kekasih. Entah kenapa Marva bertanya seperti itu. Punya atau tidak, bukan urusan kamu. Ray mendengkus, Marva memang mantan suaminya, ayah dari anak-anaknya, tapi bukan berarti dia harus tahu semua hal pribadi tentang dirinya. Sudah beberapa hari mereka berada di negara itu. Ray sama sekali tidak pernah mengajak Marva dan si kembar ke apartemennya. Boleh ya, Tante. Kami ingin main ke tempat Tante. Ya sudah, tapi nanti ya. Tante mau beres-beres dulu. Ray bersama Naya dan tim cewek lainnya mau ke unit milik Ray. Tetap di sini. Awas kalau ada yang ikut. Ancam Naya. Bahkan Chiro juga tidak diajak. Sesampainya di tempat Ray, tim cewek itu langsung gotong royong membersihkan unit milik Ray. Bukan karena punyanya berantakan, tapi karena banyak foto si kembar. Masukkan saja ke salah satu kamar, terus kunci, ucap Naya. Setelah semuanya selesai, mereka baru bisa membiarkan para cowok itu masuk. Kami juga mau dong, ke tempat Nania dan Aruna. Jangan banyak maunya jadi orang. Kalian itu semua, sangat merepotkan, kecuali Chiro dan si kembar, ucap Zilda. Kami lapar, kalian saja yang masak. Atau beli makanan saja. Karena tidak mau disalahkan jika terjadi kekacauan di dapur itu, mereka akhirnya memesan makanan. Selain Marva, tentu saja yang lainnya bisa masak. Bukannya Marva tidak bisa masak, tapi ya seadanya saja. Marva melihat si kembar yang tidur-tiduran di atas paha Ray. Melihat itu Marva tersenyum, tanpa ingat kalau di negara lainnya, seorang perempuan masih saja gelisah. Setelah pertemuan pertama, tentu saja ada pertemuan selanjutnya, yang terjadi karena si kembar. Ray akan bangun pagi-pagi sekali untuk membuat masakan untuk Radi dan Raine, yang tentu saja untuk Marva juga. Naya sendiri juga membuatkan sarapan untuk Chiro yang juga pastinya untuk Arby. Leta dan Zilda menolak keras untuk membuatkan sarapan untuk Vian dan Marcel, sedangkan Monique yang akhirnya membuatkan sarapan untuk mereka yang dibantu Iqmal. Bilang pada pria itu, jangan lagi mengganggu Ray, ucap Naya pada Iqmal, karena pria itu yang kelihatannya paling waras dibandingkan yang lain. Aku juga mana tahu kalau dia dan anak-anaknya mau ke sini. Si kembar bilang, mereka mau menemani Chiro. Jangan bawa-bawa Chiro dalam urusan si Marva. Lagi pula,
Rei bukan siapa-siapa dia lagi. Kalau sampai aku tahu dia menyakiti Rei, aku sendiri yang akan membalasnya. Iqmal menatap Freya. Di ruang tengah, Rei sedang bermain dengan si kembar. Satu sisi dia merasa senang karena mereka ada di sana, satu sisi lagi dia cemas. Dia tahu semua ini tidak akan berlangsung lama. Dia takut kalau ini hanya kesenangan semu, dan saat dirinya sudah melambung tinggi, lalu dihempaskan begitu saja. Kembali berpisah dengan cara yang lebih menyakitkan. Rei tahu bagaimana keluarga Marfa, tentu saja mereka tidak akan membiarkan Rei bersama si kembar. Kalau memang iya, pasti sudah sejak dulu. Misalnya saja, dengan menjadikan Rei babysitter si kembar. 2 hari kemudian, Chiro sedang menangis, karena Naya pergi begitu saja untuk bertugas di luar kota. Nanti kan Chiro bisa bertemu dengan Momi lagi. Kita juga harus kembali ke Jakarta. Rei dan yang lainnya juga sangat sibuk, jadi tidak ada alasan yang bisa dibuat-buat untuk tetap di sini. Dengan kembalinya Chiro, berarti juga Marfa dan anak-anaknya harus pulang. Mereka semua akan kembali ke aktivitas masing-masing, berpisah untuk yang kesekian kalinya, tidak tahu kapan akan bertemu lagi. Berpisah di hari yang sama, dan meninggalkan harapan di beberapa hati. Jakarta, kenapa kalian baru pulang sekarang? Pertanyaan itu yang langsung menyambut kedatangan Marfa dan anak-anaknya. Karena Chiro juga baru pulang sekarang. Kenapa harus tunggu Chiro? Sudahlah, Vi. Yang penting kan sekarang aku sama anak-anak sudah pulang. Marfa menyerahkan beberapa paper bag sebagai oleh-oleh. Setelah mengantar anak-anak ke kamar mereka, pria itu langsung ke kamarnya. Marfa kembali teringat, saat masih di sana, setiap hari dia dan Viola berkomunikasi. Kamu tidur di mana? Di hotel. Terpaksa bohong, padahal dia di apartemen Monique, yang bersebelahan dan berhadap-hadapan dengan milik Rei, Freya, Leta dan Zilda. Sama anak-anak. Ya iya, masa aku pisah sama mereka? Tuh lihat, mereka lagi main. Marfa langsung mengarahkan kameranya yang sedang melakukan video call pada Viola. Untung saja unitnya Monique ini tidak memiliki banyak barang pribadi, jadi memang mirip seperti hotel. Chiro di mana? Ya sama ayahnya, lah. Kamu kan tahu sendiri bagaimana Chiro dan Erlang. Sudah dulu, ya. Aku masih harus mengerjakan pekerjaan aku. Setiap hari mereka melakukan video call atau tele, dan itu sebaiknya Marfa yang lebih dulu menghubungi sebelum istrinya itu cemburu beralasan. Marfa juga kembali teringat bagaimana dulu Vio yang selalu cemburu saat Rei masih menjadi istrinya. Sedangkan Rei tidak pernah protes saat Marcha bersama Vio. Itu karena Rei sadar diri siapa dan apa posisinya saat itu. Bagaimana kalau aku kembali beristri dua? Pikiran itu tiba-tiba saja terlintas di benak Rei. Bisa-bisa terjadi perang berdarah. Saat Marfa tidur, Vio membuka ponsel milik Marfa. Dia ingin tahu apa selama ini suaminya itu berkomunikasi dengan mantan istrinya. Tidak ada panggilan telepon atau video yang mencurigakan. Tidak ada pesan masuk atau keluar. Tidak ada foto-foto Rei. Vio menghela nafas, meski ada kemungkinan kalau Marfa bisa saja membersihkan jejak yang ada. Hati Vio selalu saja diliputi resah dan curiga sejak kehadiran Rei kembali di hidup mereka. Sebelumnya semuanya baik-baik saja. Aku tidak pernah ketakutan seperti ini. Aku tidak mau kehilangan kamu, Marfa. Tolong apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan aku. Wajar. Istri mana yang tidak cemas suaminya direbut oleh perempuan lain, yang lebih muda dan memberikan 2 anak sekaligus. Anak-anak itu adalah pengikat Marfa dan Rei, suka tidak suka, tapi itu kenyataan. Saat sudah dewasa nanti, akan ada pertanyaan. Kenapa Radi tidak mirip ayah dan mama? Kenapa Radi mirip Dr. Rei? Sejak lahir, dan sampai sekarang, wajah anak itu semakin mirip dengan ibu kandungnya. Orang bodoh mana yang bisa dibohongi kalau Radi dan Rei tidak memiliki hubungan ala apa?
Kenapa kamu harus kembali? Kenapa? Kalian di sana kemana saja? Tanya Vio pada Radi dan Raine. Jalan-jalan bersama Ciro dan para Uncle juga ayah kalau mereka sudah selesai bekerja. Para Uncle. Iya. Ada Uncle Iqmal, Marcel, Vian. Ketemu dengan Tante Dokter, Gat. Ketemu sama dokter-dokter cantik. Tapi tidak lama. Kan dokter-dokter cantik sibuk menyembuhkan orang, Mama. Ciro juga suka sedih menunggu mominya pulang. Jadi kami selalu diajak main ke taman. Dokter Ray bilang apa sama kalian? Enggak bilang apa-apa. Cuma bilang jadi anak baik ya, jadi anak soleh dan soleha, ya. Itu saja. Iya, itu saja. Vio menghela nafas lega. Dia sangat takut kalau Ray mengatakan pada Radi dan Raine kalau dia adalah ibu kandung mereka. Mama, kami mau makan nasi goreng. Ya sudah, nanti Mama bilang sama Koki dulu. Tapi kenapa Mama tidak membuatkan untuk kami? Oke, Mama buatkan untuk kalian pangeran dan putri cantik Mama. Kalian tunggu di sini, ya. Setelah Vio selesai memasak, si kembar langsung memakan masakan Vio. Mereka makan sambil berpikir, kalau masakan Dr. Ray lebih enak, tapi tidak mengatakan apa-apa karena tidak mau membuat mama mereka sedih. Ngomong-ngomong, kenapa mereka jadi merindukan Dr. Ray, juga tante-tante dokter yang cantik dan baik-baik itu? Radi dan Raine bertatapan, saling memahami pikiran dan perasaan masing-masing. Radi dan Raine kembali ke kamar mereka dan langsung menutup pintu. Mereka mengambil ponsel dan mengetik pesan. Dokter cantik, kami mau bobo siang dulu ya. Satu hal yang Vio lupa memeriksa ponsel si kembar. Tapi kalaupun memeriksa, si kembar juga sudah menghapus semuanya. Mereka teringat perkataan eyang, kakek, nenek, ayah, mama dan semua keluarga mereka, kalau jangan dekat dengan orang asing. Tapi masalahnya, mereka suka pada Ray, dan ada perasaan sayang. Buaya itu kan mominya Ciro. Berarti bukan orang asing. Dokter-dokter cantik itu juga saudaranya buaya, kan? Jadi mereka juga bukan orang asing. Iya. Tapi kita diam-diam saja. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk ayah. Nanti ayah cerita pada mama terus kita dimarahi. Mama sepertinya tidak suka pada dokter-dokter cantik itu. Besok kita cerita pada Ciro, dan meminta Ciro selalu mengajak kita saat akan ke luar negeri, siapa tahu saja nanti kita ketemu sama para onti dokter. Ayo tidur nanti ada yang datang.